Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 14. Terasa sepi. Aisyah sedikit menundukkan kepalanya agar suaminya mencium keningnya setelah ia selesai mencium punggung tangan suaminya. Ardi tersenyum memandang istrinya. Pria itu menempelkan telapak tangannya di pipi istrinya. Ardi memandang wajah istrinya dan kemudian mencium kening istrinya. Cukup lama dan melepaskannya. Ardi memandang bibir istrinya yang maju ke depan sebagai isyarat bahwa istrinya yang manja meminta agar ia menciumnya. "Apa sudah?" ucap Ardi setelah mencium bibir istrinya berulang-ulang kali. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aisyah berpindah posisi duduk di atas pangkuan suaminya. Aisyah membuka mukenanya dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. "Perasaan dari kecil sampai sekarang hobinya duduk di kaki abang ya," ucapnya yang mengingat gadis kecil yang dulu berusia 10 tahun. Ia selalu duduk di atas pangkuannya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tapi sekarang udah besar," ucapnya tersenyum lebar. "Iya, udah besar. Bentar lagi bakal jadi mommy," ucap Ardi yang mengusap perut istrinya. "Tapi tetap aja duduk di pangkuan abang," ucap Ardi yang sedikit menarik hidung istrinya. "Ica senang bang, bentar lagi bakal jadi mommy," ucap Aisyah yang menempelkan hidungnya dengan hidung suaminya. Dengan posisi yang seperti ini, Aisyah bisa merasakan hangatnya nafas suaminya yang menyapu wajahnya. "Abang juga dek, abang sangat senang. Makasih ya sayang," ucap Ardi yang berbisik di telinga istrinya. "Iya," jawab Aisyah yang mencium bibir suaminya berulang-ulang kali. Setelah mencium bibir suaminya, Aisyah mencium pipi kanan, pipi kiri, kening, dagu, dan juga hidung. Tidak ada yang terlewatkan olehnya setiap kali mencium wajah suaminya. "Sampai nenek-nenek enggak sih dek seperti gini," ucap Ardia melihat sikap istrinya. Sejak mereka menikah hingga saat ini, istrinya selalu bersikap seperti ini. Istrinya akan selalu mencium bibirnya dan seluruh bagian wajahnya tanpa ada yang dilewati oleh istrinya. Istrinya akan selalu melakukan hal seperti ini setelah mereka selesai sholat. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Abang juga sampai kakek-kakek pangku Ica seperti ini," ucapnya yang tersenyum lebar. Ardi menatap mata istrinya. Pria itu tersenyum dan mencium bibir istrinya sebanyak-banyaknya tanpa diminta oleh istrinya seperti biasa. Setelah mencium bibir istrinya, Ardi mencium pipi kiri, pipi kanan, hidung, serta dagu. Seperti apa yang istrinya lakukan kepadanya. "Udah ya sayang, kaki abang kesemutan," ucapnya ketika istrinya begitu sangat nyaman duduk di atas pangkuannya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ica mau siapkan materi untuk kuliah nanti," ucapnya. "Iya sayang," ucap Ardi yang kemudian beranjak dari duduknya setelah istrinya turun dari pangkuannya. Pria itu membuka baju koko dan kain sarung yang dipakainya. Ardi menyangkutkan bajunya di gantungan baju. Pria itu juga melipat rapi kain sarungnya. Aisyah tersenyum memandang suaminya. Biasanya Aisyah selalu merapikan perlengkapan sholat mereka. "Ica bisa kok bang merapikannya," ucap Aisyah yang mengambil mukenanya yang akan dilipat oleh suaminya. Ardi tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Namun pria itu tidak memberikan mukena istrinya. Ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya dan melipat rapi mukena istrinya. "Awal kehamilan dek, wajib mengurangi kerjaan," ucapnya. "Tapi ini kerjaannya enggak berat," ucap Aisyah. "Iya sayang, enggak apa-apa. Abang bantuin sayang," ucapnya yang meletakkan perlengkapan sholat yang sudah dilipat ke dalam lemari. Ardi sangat mengetahui bahwa istrinya tidak suka berantakan. Ia juga tahu di mana tempat istrinya meletakkan perlengkapan sholat mereka. "Makasih ya bang," ucap Aisyah tersenyum memandang wajah suaminya.
Iya sayang, ucap Ardi yang duduk di atas tempat tidur dan mengusap perut istrinya. Pria itu kemudian mencium perut istrinya berulang-ulang kali. Ardi begitu sangat bahagia ketika menyadari bahwa istrinya telah hamil. Ica mau siapkan buku kuliah dulu, ucap Aisyah. Iya sayang, abang mau baring-baring, ucap Ardi yang merasa perutnya sangat tidak nyaman. Biasanya olahraga pagi, ucap Aisyah memandang wajah suaminya dan mengerutkan keningnya. Iya dek, cuma ini rasanya perut abang lagi enggak enak, jadi mau baring-baring aja, ucap Ardi. Ya udah kalau gitu Ica mau siapin buku-buku, ucap Aisyah. Iya dek, jawab Ardi yang merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aisyah keluar dari dalam kamarnya. Aisyah berjalan menuju ke ruang belajar yang berada di sebelah kamarnya. Di ruang belajar ini ada lemari yang berisi buku-buku dan juga meja belajar. Aisyah duduk di kursi belajar dan menyiapkan buku-buku kuliahnya. Aisyah mengecek tugas-tugas yang akan dikumpulkannya nanti. Setelah menyelesaikan urusan kampusnya, Aisyah berencana untuk membuat sarapan di dapur. Aisyah masuk ke kamar dan memandang suaminya yang berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tertelungkup. Aisyah berbaring di atas punggung suaminya dengan posisi yang sama seperti suaminya. Ardi sedikit memutar kepalanya dan memandang istrinya yang ada di belakang punggungnya. Dek, ini anak kasihan. Adek itu sekarang lagi hamil, ucapnya merasakan istrinya di belakangnya. Tapi kan masih kecil. Aisyah sedikit menahan tubuhnya dengan tangannya. Walaupun masih kecil, enggak boleh sayang, ucap Ardi. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aisyah mencium pipi suaminya. Ica mau buat sarapan. Abang mau sarapan apa? Ucapnya yang berencana untuk memasak di dapur. Abang enggak usah lah sayang, untuk adik aja. Perut abang lagi enggak enak, ucap Ardi. Enggak enak gimana? Tanya Aisyah. Abang mau balik, ucapnya. Aisyah merebahkan tubuhnya ke samping suaminya. Bu dokter mau periksa ya, ucap Ardi yang memandang wajah istrinya ketika pria itu sudah menghadap ke arah istrinya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Coba ambil stetoskop abang di dalam tas, dek, ucap Ardi. Aisyah beranjak dari tempat tidur dan mengambil alat untuk periksa pasien yang diperintah oleh suaminya. Aisyah meletakkan alat itu di telinganya dan berjalan ke tempat tidur mendekati suaminya yang saat ini terbaring di atas tempat tidur. Aisyah duduk di tepi tempat tidur. Aisyah meletakkan alat itu di dada suaminya dan kemudian di bagian perut suaminya. Perut abang gak ada masalah, ucapnya. Detak jantung juga normal. Aisyah juga sedikit menekan-nekan perut suaminya. Atau Ica coba periksa tensi dulu, ucapnya yang kemudian mengambil alat untuk meriksa tensi suaminya. Aisyah mengambil tas yang berisi perlengkapan alat medis suaminya dan meletakkannya di samping tempat tidur. Aisyah meninggalkan kain yang memiliki pelekat di pergelangan tangan suaminya. Ia mengecek tensi suaminya yang ternyata normal. Aisyah juga mengeluarkan termometer untuk mengecek suhu tubuh suaminya. Sepertinya normal semua bang, kepala pusing enggak? Ucapnya memegang pelipis kening suaminya dan memijat-mijatnya. Sedikit, ucap Ardi. Abang gak ada masalah, ucap Aisyah. Ardi tersenyum memandang istrinya. Adik ada ngerasa mual pusing gak? Ucapnya. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ica baik-baik saja, ucapnya. Ya udah sayang, kalau abang gak apa-apa, udah buat sarapan sana, ucap Ardi mengusap pipi istrinya. Iya, Ica buat sarapan dulu, ucap Aisyah yang kemudian mencium bibir suaminya. Aisyah meninggalkan kamar dan memulai memasak sarapan yang diinginkannya untuk sarapan pagi. Aisyah begitu sangat menginginkan makan bubur ayam, dan ia mulai memasaknya sendiri di dapur. Biasanya suaminya akan berada di belakang punggungnya ketika ia sedang memasak. Namun sekarang Aisyah hanya sendiri di dapur. Ternyata sendiri di dapur nggak enak, sepi, ucap Aisyah. Aisyah bernyanyi untuk menghilangkan rasa kesunyiannya di dapur. Suaranya merdu bernyanyi dengan begitu sangat nyaringnya. Ardi yang berada di kamar tersenyum ketika mendengar istrinya yang sedang bernyanyi di dapur.